Melanjutkan dari part sebelumnya di mana Wang Tian yang sudah mengalahkan semua bawahan Liu Xiao. Berlanjut di kediaman Wang Tian, terlihat ia yang sedang memegang handphonenya. Untungnya aku sudah mengunduh platform siaran langsung ke handphoneku. Coba cek saldo dulu. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa situsnya tidak bisa dibuka? Apa hanya bisa lewat warnet? Lalu terlihat di layar handphonenya tertulis, tidak ada sinyal. Aduh, iya, tidak pulang beberapa hari sampai lupa tunggakan. Pakai pulsa saja. Untuk melakukan hal besar perlu pengorbanan. Wang Tian pun mencoba mengecek saldonya dan terlihat saldonya sebesar 2 juta koin. Hal itu membuat Wang Tian kaget. Di platform tersebut ada beberapa kategori terlihat, seperti teknologi, kungfu, makanan, outdoor, film, game, alam gaib, kultivator, dan dewa. Wang Tian pun akan melupakan tentang seni bela diri terlebih dahulu, dan ia akan fokus untuk mencari cara untuk menghasilkan uang. Ia pun mengklik salah satu dari kategori tersebut. Wang Tian pun masuk live streaming Paman Utara. Pada live tersebut, Paman Utara berkata, besok akan menjadi perilisan volume keempat Bao Notes. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung Paman. Lalu muncul notif pada Paman Utara. Wan Wang memasuki live channel Anda. Melihat notif itu membuat Paman Utara kaget dan lalu ia mengucapkan selamat datang pada Wang Tian. Wang Tian pun berkomentar di live tersebut. Ia menanyakan pada orang-orang apakah Bao Notes Paman sangat menarik. Para penonton lainnya membenarkan hal tersebut. Paman Utara pun menawarkan karyanya pada Wang Tian. Wang Tian yang merasa ia belum pernah membaca novel tersebut, ia pun mencoba membrowsingnya. Benar sekali, tidak ada hasil. Sepertinya tebakanku benar. Lei Feng ataupun novel ini, mereka tidak berada di dunia yang sama denganku. Kemungkinan besar, platform ini merupakan dunia paralel. Terlihat Wang Tian yang tersenyum dan kembali berkomentar, ia berkata, semua jangan lupa dukung karya Paman terus ya. Lalu ia pun menggift 2 juta koin pada Paman Utara. Muncul notif yang berisi, Wan Wang mengirim Anda 2 juta koin. Mereka yang berada di live streaming tersebut dibuat kaget akan hal tersebut. Paman Utara yang terlihat sangat gembira pun mengucapkan terima kasih. Wang Tian kembali berkomentar mengatakan bisakah Paman Utara mengirimnya novel yang versi digital. Paman Utara pun menyuruh Wang Tian menunggu sebentar karena ia akan mengirimnya. Paman Utara pun berkata, kawan, perlihatannya akan segera terbuka. Di dalamnya juga aku tambahkan lanjutan dari novelnya yang belum aku terbitkan. Wang Tian pun membuka peti harta tersebut. Lalu muncul gulungan dari handphone Wang Tian. Selamat mendapatkan kaligrafi, kibai-bai, dan lukisan udang, burung, ikan, dan serangga. Karena Wang Tian tidak tahu harga lukisan tersebut, ia mencoba mencari karya-karya master kibai-bai lainnya. Ia terkejut mengetahui bahwa lelang karya master tersebut pada tahun lalu seharga 550.000 sampai 1,9 juta. Bahkan ada yang mencapai 425 juta. Cerita pun berlanjut di keesokan harinya. Pada pagi hari, Wang Tian terlihat sedang berada di luar. Tampak wajahnya yang ceria. Ia sudah lama tidak merasakan tidur yang nyenyak seperti semalam. Dan ia senang bisa bangun sebelum pukul 6. Ia juga merasakan semakin kuat. Wang Tian pun berpikir untuk meregangkan otot-ototnya. Ia terlihat melakukan gerakan-gerakan seni bela diri Lei Taiji. Sekedar info, Lei Taiji yang dipelajari oleh Wang Tian berbeda dengan kungfu biasa. Ada tenaga dalam dan tenaga luar. Oke, lanjut. Setelah Wang Tian selesai melakukan gerakan-gerakan Lei Taiji tersebut, ia berkata, hebat, rasanya seperti menelan kekuatan langit dan bumi. Tubuhku terasa ringan. Lalu tiba-tiba ada seorang kakek yang berbicara kepada Wang Tian dari belakangnya dan membuat Wang Tian kaget. Nak,
Kamu bermain dengan sangat bagus. Ada apa, kek? Anda mengatakan saya. Haha, aku melihat gerakanmu tadi di sini. Anak muda, kamu tadi berlatih Tai Chi dan gerakanmu tadi sangat unik, tapi bukan seperti Tai Chi. Apakah kamu bisa menjelaskannya? Wang Tian pun sedikit ketakutan dan berkata bahwa tadi itu cuma keterampilan kecil dari keluarga. Kakek tersebut pun menyentuh Wang Tian dan mengatakan Wang Tian terlihat lemah akan tetapi energinya besar sekali. Masih dengan rasa takut, Wang Tian beranjak pergi dari sana dan berkata pada kakek itu bahwa ia masih ada urusan. Kakek tersebut pun bertanya apakah Wang Tian akan ke tempat itu lagi. Dan ia juga mengatakan semoga mereka bertemu kembali. Sambil berjalan pergi, Wang Tian bergumam kenapa ia harus bertemu kakek aneh di saat pagi. Berpindah pada kakek tadi, ada orang yang memanggilnya. Ayah, itu adalah seorang pria. Pria tersebut berkata, Ayah, kenapa kamu berkeliaran di luar lagi? Kan sudah aku bilang, istirahat saja. Lalu, apa yang kamu bicarakan dengan pria tadi? Hah, kenapa aku harus punya anak sebuta dirimu? Meskipun dia masih muda, tapi kekuatannya sudah sebesar itu. Aku takut kota ini akan lahir master yang sebenarnya. Cerita pun berpindah di sebuah halte bus. Terlihat Wang Tian di sana yang sedang memperhatikan handphonenya. Ia bergumam, ada toko barang antik yang terkenal di Jiahe. Jika aku berangkat sekarang, aku akan sampai di sana sebelum tutup. Tak lama kemudian terdengar suara pemberitahuan. Bus jurusan Jianhe akan segera berangkat. Dimohon penumpang segera masuk. Wang Tian pun masuk ke bus tersebut dan terlihat banyak penumpang di sana. Karena terlalu banyak orang di dalam bus tersebut dan membuatnya tidak bisa duduk, Wang Tian mencoba masuk lebih dalam. Ia bergumam, tasku berisi lukisan dan kaligrafi yang berharga, harus dilindungi. Lalu tiba-tiba ia menyentuh seseorang dan berkata, teman yang di depan, biarkan. Belum selesai dengan perkataannya, Wang Tian merasa aneh kenapa yang ia sentuh tersebut terasa lembut. Dan ternyata ia menyentuh, ya lihat sendiri ya. Wanita yang disentuh Wang Tian pun memasang wajah marah dan berkata, ah, bajingan busuk, gimana kamu menyentuh? Lalu temannya berkata, King Er, apa kamu baik-baik saja? Ada serigala di bis ini. Jadi berarti nama wanita yang barusan disentuh Wang Tian itu bernama King Er. Wang Tian pun meminta maaf dan berkata, ia sungguh tak sengaja. Ia hanya berniat mencari jalan dan tidak sengaja menyentuh King Er. Terlihat orang-orang yang di dalam bus memasang wajah tak percaya ke arah Wang Tian. Alasan, tampangmu seperti bukan bajingan, tapi kelakuanmu, ucap King Er. Ia pun berbalik badan dan berkata bahwa ia akan memanggil polisi. Lalu teman King Er pun mengajak King Er untuk naik angkutan lain saja. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba bus yang ditumpangi mereka berhenti mendadak dan membuat King Er dan temannya terjatuh ke Wang Tian. Dan Wang Tian pun memegang mereka berdua. Maaf, baru saja rem mendadak, tubuhku jadi tidak seimbang, ucap King Er pada Wang Tian. Wang Tian yang mukanya sedikit kesal, ia menjawab, oke, lalu tadi, aku sungguh tidak sengaja, dan jangan memanggilku bajingan. Lain kali berhati-hatilah. King Er pun meminta maaf pada Wang Tian. Lalu tak lama kemudian terdengar suara pemberitahuan yang mengatakan, semua penumpang, ini pemberitahuan darurat. Wang Tian pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Singkat cerita, terlihat Wang Tian yang turun dari bus. Merepotkan, mungkin tidak bakal sampai tujuan hari ini. Jika sewa hotel, tapi tidak akan cukup uang. Apa yang harus kulakukan? Ucap Wang Tian. Lalu terlihat ada King Er dan temannya di samping Wang Tian. Mereka berdua melihat ke arah Wang Tian. Wang Tian pun berkata, apa? Ah, ternyata kamu, jawab King Er.
Wang Tian pun bertanya apakah King Er dan temannya ingin pergi ke terminal Janhe Timur juga. King Er membenarkan pertanyaan tersebut dan menawarkan Wang Tian untuk bareng karena akan susah menunggu bus berikutnya di terminal ini. Singkat cerita, mereka bertiga sudah berada di sebuah mobil. Sopir di dalam mobil tersebut berkata bahwa mobilnya cepat dan bisa menjamin akan tiba di terminal Janhe Timur sebelum jam 3. Terlihat Wang Tian, King Er, dan temannya yang duduk bertiga di belakang bangku sopir. Sopir tadi meminta maaf karena ia baru pulang dari kota dan membawa banyak makanan dan menaruhnya di kursi depan. Jadi ia hanya bisa membawa Wang Tian dan lainnya di kursi belakang. Wang Tian pun berkata itu tak apa, yang terpenting mobilnya cepat. Sopir tersebut kembali berkata bahwa ia kagum pada Wang Tian karena ia bisa berpacaran dengan dua perempuan. Mendengar perkataan sopir tersebut, King Er pun langsung membantah bahwa mereka berdua bukan pacar Wang Tian. Lalu si Wang Tian menyentuh King Er yang membuat King Er marah dan menanyakan apa yang dilakukan Wang Tian. Wang Tian pun menyuruh King Er diam. Dengan nada pelan, Wang Tian berkata ke King Er, "Tidakkah kamu merasakan bahwa mobil ini ada yang salah? Kamu lihat, kita semakin jauh meninggalkan jalan." Lalu Wang Tian berkata pada sopir tersebut, "Halo Pak, bukankah menuju ke kota Jianhe? Kemana Anda mau membawa kami?" Sopir tadi tersenyum jahat dan berkata, "Jangan khawatir nak, aku membawa kalian ke tempat yang bagus dan kita telah sampai." Mobil yang ditumpangi mereka pun berhenti dan ada sekelompok pria yang mendatangi mobil tersebut. Salah satu dari mereka yang rambutnya pirang berkata, "Terminal kalian ada di sini. Selamat datang di Joywood. Turun dari mobil." Lalu pria tadi membuka mobil dan menarik temannya King R keluar. "Menarik, kita bisa mendapatkan dua gadis besar yang cantik." Teman dari King R pun berkata, "Tolong biarkan kami pergi. Kalau tidak, kami akan memanggil polisi. Kalian melaporkanku ke polisi." Maka mereka cuma menemukan mayat ketika sampai. King R pun juga ditarik keluar dari mobil tersebut. Akan tetapi Wang Tian menahan tangan King R agar tak ditarik keluar. Pria berambut pirang tadi kesal. Ia memegang sebuah pisau dan menyuruh Wang Tian untuk turun dari mobil. Wang Tian pun turun dari mobil tersebut. "Sabar, aku turun dulu." Lalu mereka mengepung Wang Tian. Salah satu dari mereka berkata, "Apa anak ini punya keterbelakangan mental? Belum pernah di situasi kayak gini. Sok jadi pahlawan. Sini, berikan uangmu. Apa mau kita ajar dulu?" Wang Tian pun memasang wajah meremehkan dan berkata, "Maaf, kakak ini benar-benar tidak punya uang. Aku minta maaf pada kalian, tetapi aku harus bergegas ke Jiahe untuk melakukan sesuatu. Aku mohon jangan buang waktuku yang berharga." Mendengar perkataan Wang Tian membuat pria berambut pirang tadi marah dan menyuruh semuanya membunuh Wang Tian. King Er pun langsung berteriak, "Hentikan, aku bisa memberikan kalian uang. Tolong jauhkan pisaunya, itu bisa membunuh." Akan tetapi, belum selesai King Er dengan kata-katanya, para orang-orang yang menyerang Wang Tian sudah dikalahkan oleh Wang Tian. Ya, itu membuat King Er terkejut. Terlihat para perampok tersebut sudah tumbang semua. "Jangan khawatir, itu tidak akan membunuhku," ucap Wang Tian.